Bagaimana yang paling susah itu adalah mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan diri sendiri, Pak. Kalau dipikir di sini tidak bisa, ya tidak bisa. Itu teori liberal. Ada yang sebut dengan LOA, Law of Attraction. Abah Jagat sering menyampaikan di sini rasa. Bagaimana hukum tarik menarik. Kalau di pikiran kita itu tidak bisa, ya pasti kesulitan akan datang kepada kita. Tapi kalau di pikiran kita bisa, mudah, gampang, pasti dilempangkan jalannya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya saya yakin itu saja. Selagi saya bisa memaksakan diri, mengupayakan diri, dengan berkah karomah pengarsa Abah, saya akan tunaikan sekemampuan saya sendiri. Tapi ada sebuah kutipan yang luar biasa. La ta'jabanna minal khatibi khutbatan hatta yaruma bil fa'ali dalilan. Jangan kau tergoda, terpengaruh, terpukau, terpesona dengan pidato seseorang sampai apa yang dipidatokan itu menjelma menjadi perilaku sehari-harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadimah ngiring ke Ki Haji Daniel Lutfi Al-Mahzumi ila hadrati syekhina wa mursyidina sultanil awliya fi hadas zaman Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qadiri An-Naqsabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukammil Al-Muwafaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrah wa qaddasa sirrana bisirrihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pemirsa Umi dan seluruh ahlul bait, pembantu khusus sekaligus wakil talqin Abah Jagat, juga seluruh wakil talqin yang hadir, ikhwan akhwat rahimakumullah, kita khususkan kepada pemangku manakin Teh Irsa dan yang lainnya, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan, Allah limpahkan keberkahan segalanya, semuanya, selamanya melalui berkah karomah guru agung kita semua, pengarsa Abah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para sahabat dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan berpanjang kalam. Pertama, ayat yang dibacakan tadi oleh qori kita, qori internasional Bapak Kiai Haji Atep Abdul Khaliq, berbicara tentang kalimah thayyibah, syajarah thayyibah. Kalimah khabisah, syajarah khabisah. Saya pernah mendengar di pengarsa Abah, yang dimaksud dengan syajarah thayyibah itu atau kalimah thayyibah itu adalah la ilaha illallah. Dan itu sejak dulu tahu tentang itu, tentang kalimah thayyibah. Tapi ketika beliau menyampaikan bahwa wa kalimatun khabisatun, kalimah khabisah itu ternyata la ilaha illallah juga. Jadi kalimah thayyibah la ilaha illallah, kalimah khabisah atau syajarah khabisah itu juga adalah la ilaha illallah. Bedanya di mana? Kalau syajarah thayyibah itu yang ditalkinkan, kalau yang khabisah itu tidak ditalkinkan, hanya ditempel di dinding-dinding, jadi hiasan-hiasan kaligrafi, dibordir di topi-topi, dikibarkan dalam bendera-bendera, jadi ikat kepala dan lain sebagainya, tapi tidak dimasukkan ke dalam hati kita semua. Maka bersyukur sepenuh langit dan bumi, kita sudah dimasukkan kalimat itu menjadi diri kita semua, bersatu dengan diri kita,
menjadi kulit, daging, tulang, dan sumsum kita semua. Alhamdulillah. Jadi kesyukuran kita. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Daniel kepada kita semua, tentu kita juga punya banyak pengalaman-pengalaman serupa tentang itu, membersamai para sahabat. Dan itu adalah jadi bagian dari sejarah hidup kita masing-masing. Karena bertahan, untuk bertahan itu berat sekali Bapak Ibu. Ya. Saya sering menyampaikan, mohon maaf, kalau hanya sekadar memindahkan bacaan dan teori, semua orang bisa. Saya tadi sebelum kesini nanya kepada dosen-dosen, nanti ngomong apa dia depan ya? Kata Pak Opik itu tadi, kata Pak Ahmad Ramdan, Kepala Prodi KPI, ngobrolnya bahasa Sunda aja Pak. Lain bahasa Sunda ini materina naon kata. Ngobrolnya apa? Jadi kalau hanya sekedar memindahkan pengetahuan, kita bisa baca dari buku ini, dari kitab ini, mendengarkan dari siapa, lalu menyampaikan kepada orang lain. Rasa-rasanya semua orang bisa dengan cara dan gaya masing-masing. Tetapi kalau dari pengetahuan itu berpindah menjadi perilaku, menjadi amal, lalu dirasakan hasil amalnya, rasa-rasanya, bukan rasa-rasanya, saya yakin, tadi kata Pak Kiai Daniel, banyak orang yang kalah di tengah perjalanan. Betul nggak Pak? Kalau kita mendengarkan ceramah beliau kan, wah, sampai ke Allah kita mendengarkan, betul? Atau kita mendengarkan siapapun yang ceramah boleh jadi terpukau dengan retorikanya. Karena para mahasiswa di STID diajari tentang retorika, cara berbicara dan lain sebagainya. Tapi ada sebuah kutipan yang luar biasa. La ta'jabanna minal khatibi khutbatan hatta yaruma bil fa'ali dalilan. Jangan kau tergoda, terpengaruh, terpukau, terpesona dengan pidato seseorang sampai apa yang dipidatokan itu menjelma menjadi perilaku sehari-harinya. Karena Kiai Daniel tadi berbicara tentang pengalaman beliau, saya akan bercerita tentang pengalaman saya pribadi. Karena sudah agak bergeser nih dari Bandung, dari Ciamis, Bandung geser ke Cianjur. Sebentar lagi geser ke sebelah barat ke Sukabumi. Ya. Ceritanya tentang apa? Dulu ketika saya S2 menempuh pendidikan strata 2 di UIN Bandung, ya. Saya konsultasi dengan pembimbing tesis itu namanya Profesor Dr. Asep Saiful Muhtadi yang sekarang menjadi Wakil Talqin Pangresa Al-Baos. Saya ngobrol dengan beliau, Prof, saya tertarik dengan seseorang yang pidatonya keren. Pidatonya keren lah pokoknya. Ya terus? Tapi saya diberi naluri oleh Allah itu susah percaya sama pidato orang lain. Susah percaya sama yang dipidatokan oleh orang lain. Halus, kata beliau. Kira-kira saran Prof buat saya apa? Sudah, penelitiannya pakai fenomenologi saja. Pakai metode fenomenologi. Fenomenologi itu rumusnya begini Pak. Ada panggung depan, ada panggung belakang. Ya. Saya nih lagi ngobrol begini di hadapan Bapak Ibu kan pakai sorban, betul ya? Pakai peci, baju dirapih-rapihin, ngomong diaturin, ya supaya rapih dan sebagainya. Itu panggung depan. Apakah saya keseharian seperti saat ini? Itu ada panggung belakang. Saya pakai sontog, tahu sontog? Sontog itu apa ya? Hek apa sontognya? Kolor ya, kolor dan sebagainya. Itulah panggung belakang. Dan itu panggung kesejatian, panggung sebenarnya siapa saya. Nah kata beliau, pakailah fenomenologi untuk penelitian orang yang kamu kagumi pidatonya saat itu. Bapak Ibu semua, ya perjalanan, namanya juga perjalanan. Saya melakukan penelitian lah, datang ke pondok beliau,
Jadi memverifikasi, membuktikan apa yang diceramahkan oleh beliau satu persatu di setiap kesempatan itu, di list 1, 2, 3, 4 sampai beberapa item. Kemudian saya bikin kolom satu lagi, apakah ini benar-benar ada, apakah ini di kesehariannya demikian, terus saya contreng semua satu persatu. Kayak gitulah fenomenologi. Karena fenomenologi itu adalah meneliti tentang pengalaman kita terhadap objek penelitian kita semua. Jadi saya kalau bertanya bagaimana Pak Heri ini mengalami nikmatnya berzikir, saya tanya pengalamannya itu menggunakan fenomenologi. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, di tahun 2012 ketika saya konsultasi, karena penelitian fenomenologi itu harus dikonsultasikan dengan respondennya, dengan orang yang kita telitinya, saya lapor kepada beliau, ya, kepada beliau. Nah, saya begini, wah, mohon maaf, hapunten bade laporan progres tesis. Itu di sebuah aula, di sebuah ruangan, ya, jam setengah 4 pagi, jam setengah 4. Saya laporkan, sok kadia, hapunten, wa neme beres sholat isya, beres sholat isya, setengah 4. Namanya beres sholat isya, Ang Daniel, setengah 4. Saat itu saya seperti runtuh langit Bapak Ibu, seperti runtuh langit itu menimpa saya sendiri. Bayangkan, orang yang selama ini saya kagumi, saya bayangkan dan sebagainya, ternyata sholat isyanya sama dengan saya, jam setengah 4. Inilah yang dalam Manqobah disebutkan, Syekh Abdul Qadir selalu sholat subuh dengan wudu isya. Kenapa? Karena sholat isyanya sudah dekat ke subuh, bos. Pakai nur. Jadi setengah 4 sholat isya. Ya. Saya kan bodoh-bodoh begini juga mas santren gitu Bu ya. Secara fikih nggak ada masalah. Nggak ada masalah secara fikih, karena masih waktu isya. Bahkan di fikih itu yang saya tahu, mohon maaf, kalau saya misalkan takbiratul ihram di akhir sholat isya, Allahu Akbar, lalu Mang Lukman di masjid mengumandangkan adzan, masih sah sholat isya saya. Asal takbiratul ihram saya tidak keduluan dengan adzan subuh, masih sah, masih boleh diteruskan secara fikih. Tepat waktu. Tapi kan saya baca-baca gitu ya, orang yang wahidun fi zamani, orang yang satu pada zamannya itu selalu sholat awal waktu. Dari sana Bapak Ibu saya coret nama beliau untuk menjadi kandidat yang harus saya ikuti setelah pengersabaan. Pengalaman, ya, coret dulu nih jujur ini ya. Terus Billy Abdi Pondok Umur. Dulu saya kalau di Suryalaya, jadi favorit itu 2, Pengarsa Abaos dan Uwa dari Sukabumi. Dan sampai ada keyakinan begini dalam hati, kalau Aba Ano mangkat mendahului saya akan ikut 2 orang itu. Ini saya sudah ceritakan ke Pengarsa Abah. Bagaimana mungkin ikut 2 orang ya? Tapi kan itu keyakinan saya, ya ikut saja begitu. Nah setelah kejadian isya setengah 4 itu, saya coret nama beliau. Apakah selesai? Langsung saya yakin kepada Pengarsa Abaos? Tidak Bapak Ibu, ya. Si bedegongnya luar biasa nih, ya. Bedegong. Mestinya kan secara teori kalau satu sudah tereliminir, maka tinggal satu lagi kan, begitu. Tapi tidak. Masya Allah, tabarakallah. Singkat cerita, selesailah itu semua. Dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sejelek-jelek ini juga, kalau tadi Pak Kiai Daniel mengatakan saya belum bisa, apalagi saya, ya, apalagi saya. Jadi belum bisa apapun, belum bisa apapun. Nah, ketika Ibu Rektor, Ibu Dr. Hajah Dewi Khair Mulyana menyampaikan kepada saya, Pak, nanti di struktur STID itu Bapak jadi wakas 1. Aduh, teh, kata saya begitu. Gak mungkin teh, gak bisa. Gak mungkin bagaimana? Ini mohon maaf nih Bapak Ibu semua, saya nih goblok-goblok begini, jelek-jelek begini,
pejabat di Kementerian Agama, Bapak Ibu. Aduh. Saya bilang ke Ibu Dewi, ke Ibu Rektor, Bu, saat itu saya manggil Teh, nggak mungkin saya bisa menunaikan amanat ini dengan sempurna. Kenapa? Karena saya punya tugas di kantor sebagai kepala seksi. Jadi kepalanya yang seksi itu saya, seksi. Tapi ini perintah Abah. Oh siap kalau begitu. Saya tidak ngobrol lagi. Udah siap. Tapi ini Abah yang menginginkan. Oh siap kalau begitu. Bapak Ibu, ya Allah, capek nyandung teh Bapak Ibu. Ngawayuh teh capek. Sanes ngawayuh istri, ngawayuh pada melan. Ya, punten Pak Kenur. Ngawayuh pada melan. Sanes ngawayuh. Jadi pekerjaan saya di Kemenag di satu sisi, tapi di STID di sisi yang lain. Tapi saya selalu menguatkan diri, ya Allah. Tadi kata Pak Kiai Daniel, bagaimana yang paling susah itu adalah mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan diri sendiri, Pak. Kalau dipikir di sini tidak bisa, ya tidak bisa. Itu teori liberal. Ada yang sebut dengan LOA, Law of Attraction. Abah Jagat sering menyampaikan di sini rasa. Bagaimana hukum tarik menarik? Kalau di pikiran kita itu tidak bisa, ya pasti kesulitan akan datang kepada kita. Tapi kalau di pikiran kita bisa, mudah, gampang, pasti dilempangkan jalannya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya saya yakin itu saja. Ya, selagi saya bisa memaksakan diri, mengupayakan diri dengan berkah karomah pengersa Abah, saya akan tunaikan sekemampuan saya sendiri. Kadang-kadang malu orang lain bisa berkumpul dan sebagainya, saya masih di Bandung dan sebagainya, datang terlambat dan sebagainya. Hanya bisa bekerja melalui melalui WA saja, melalui Zoom saja, tidak bisa tetap muka dengan yang lain dan sebagainya. Ya Allah, ya Allah. Apalagi sekarang guru kita punya target yang sangat besar, punya cita-cita besar, mewujudkan cita-cita pengersa Abah Anom, mewujudkan Universitas Saifullah Maslul. Bapak dan Ibu semua, mohon maaf, beribu maaf kepada semuanya. Universitas yang dicita-citakan oleh guru kita semua itu bukan untuk beliau dan duriyah beliau, tapi untuk kita semua. Alhamdulillah. Maka kata saya, jangan ngerecoki kalau memang tidak mau ikut partisipasi. Jangan ngerecoki. Kenapa? Besok jadi universitas silahkan nikmati oleh semua orang, karena beliau adalah rahmatan lil alamin, kejembaran rahmaniyah untuk semuanya. Jadi kalau nggak mau ikut partisipasi, ini kasar nih bahasanya. Kalau tidak mau ikut partisipasi, jangan ngerecoki. Saya sering sampaikan di Sinarasa, kalau nggak mau bersih-bersih di Sinarasa, jangan ngotori Sinarasa. Ya, kalau nggak mau bersih-bersih di hotel ini, jangan ngotori hotel ini. Besok di Masjid Agung, jangan tinggalkan secuil kertas pun sampah, sehingga tahu bahwa TKN Pondok Pesantren Suryalaya Sinarasa itu adalah orang-orang yang menjaga kebersihan. Siap nggak? Awas. Ini yang saya alami dan saya perjuangkan hari ini. Mohon doa pengersa Abah, mudah-mudahan dimudahkan bisa pindah home base dari Kementerian Agama ke STID Sinarasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Susahnya hanya satu saja, bukan susah, mungkin belum waktunya ya, belum gongnya. Atasan langsung Pak Abah Jagat, atasan langsungnya belum mengizinkan dari sejak zaman Pak sampai terakhir Dr. Yusuf Wakil Talkin pengersa Abah itu sampai berbicara begini beliau. Hai, kamu teh mau apa sebenarnya? Mau kuliah lagi? Kuliah silakan. Mau ngajar? Ngajar silakan. Mau jadi dosen? Urus administrasi dosen segala-galanya. Bukan itu yang saya mau, saya mau pindah. Ya, mohon doanya semuanya. Pakai atep ya. Mohon doa. Nah, yang terakhir Bapak Ibu semua, saya ingin mengutip apa yang sering pengersa Abah sampaikan kepada kita semua. Kelihatan ini HP di depan Bapak Ibu? Bayangkan ini cermin misalkan. Ini cermin. Kalau cermin ini bersih, maka kita bisa melihat wajah kita sempurna, atau bisa lihatlah wajah kita yang glowing pakai MS Glow itu bisa kelihatan di sini misalnya. Ibu-ibu ya. Tapi kalau permukaan cermin ini banyak stiker, ya, banyak stiker. Jadi kalau misalkan ini cermin, terus ada stikernya, stiker ditempel di sudut sini. Di sini ada stiker apa?
stiker apa saja silakan. Yang rider, yang tukang motoran misalkan, stiker grup pemotoran. Pak Heri grup goes misalkan, tempel stikernya sampai penuh permukaan permukaan cermin ini. Kira-kira kita masih bisa bercermin atau tidak? Nggak akan kelihatan wajah kita. Inilah yang sering kita dengar, kaifa yasruku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun bi mira'atihi. Bagaimana hati kita bisa berpendar cahaya Allah yang Allah bagikan kepada kita semua, sementara di cermin hati kita, di permukaan cermin hati kita ada gambar-gambar makhluk Allah yang memenuhi bagian-bagian itu. Cahaya diturunkan oleh Allah kepada kita semua tanpa dipilah-pilih, tergantung kesiapan kita masing-masing. Tadi kata Pak Daniel, ada yang siap karena dia terjaga pada waktunya, ada yang tidak siap karena dia masih dibuai dalam mimpinya dan sebagainya. Nah, ketika itu diturunkan, kalau segalanya nempel ada di hati kita, maka tidak akan bisa kita memancarkan kembali cahaya Allah itu dari cermin hati kita semua. Satu. Jadi susah kalau begitu. Diceramahan berkali-kali, dikasih nasihat berkali-kali, kalau nempel penuh segala-gala di hati kita, ya selain Allah, maka itu akan menutupi permukaan cermin hati kita semua. Caranya bagaimana? Harus digosok. Kalau ada stiker di mana dicabut ya. Dicabut kan ada bekasnya, betul? Pakai peso tadi, dikurun bersih enggak? Enggak, semprot. Pakai apa? Pakai cairan khusus supaya moloko itu apa? Molotok. Supaya tidak nempel lagi di dalam hati kita. Dengan apa? La ilaha illallah. Satu. Yang kedua, kita nggak akan bisa lari. Dahulu pengarsa Abah tidak akan terkejar tapi tidak akan tertinggal. Ya. Tapi kita akan gejen berjalan mengikuti beliau kalau kita masih terikat dengan apa? Dengan syahwat-syahwat kita semua. Am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Jadi ibarat kita berjalan tapi kaki kita di talian, diikat. Yang akan bisa mau gerak jalan, ya, mau rapih PBBAB, tapi kaki kita diikat, ya ketinggalan sama orang lain. Yang mengikat bukan orang lain, diri kita sendiri. Betul ya? Coba pulang manakiban dari sini, dawuh pangarsa Abah, amaliah dulu, jangan dulu, istirahat misi bablas. Amaliah dulu. Yang habis ceramah-ceramah ngecas dulu, karena habis mengeluarkan harus dicas lagi. Begitu. Da eta teh Pak, da eta teh. Itu teh ya Allah, kalau pulang manakiban teh gogoda teh. Karek jam 10:30 kewet jam 12 lebih sadetik gitu. Rek ngalempengkeun heula tongong. Meluruskan dulu punggung. Lepe eta teh lempeng ya. Lempeng da eta teh di ka jam 3. Ya arhamar rahimin irhamna. Karek jam 3. Goledak deui eta teh, eta nu eleh teh nu kitu ya. Kage Daniel, nu eleh teh gitu. Salatu wassalamu alaik. Jam sabaraha eta? Eleh Pak. Ya Allah, gugah-gugah teh isrok eta teh. Masyaallah tabarakallah. Eta teh kita diri kita sendiri yang menghalanginya. Ya syahwat kita sendiri. Karena terlalu apa? Terlalu memanja diri sendiri. Memanjakan diri sendiri. Ya kan Pak, inna li badanika alaika haqqun, kan pakai dalil itu teh sahih. Sesungguhnya pada badanmu itu ada kewajiban atas dirimu apa? Diistirahatkan. Pakai dalil itu teh. Weh atuh, mana mah sare lain sare memberikan hak badan saya untuk istirahat. Gaya istirahat ya, memberikan hak untuk mata saya untuk istirahat. Masya Allah, tabarakallah. Dulu saya masih ingat di Nurul Ulum, Wakil Talqin Pangarsa Abah Anom pada saat itu, ya, Kiai Okhir dari Sumedang. Beliau mengatakan begini, menyampaikan kekaguman kepada Pangarsa Abah Aus di Nurul Ulum saat itu. Ya. Atu urang mah bilih catan tiasa sapertos Pangarsa Aang suranjeuna, ya. Atu urang mah diajar sare nyangirah ka langit. Apa bahasa Indonesianya ya? Sare nyangirah ka langit. Tidur tapi kepalanya ke langit. Ya belajar tidur hese-hese teuing mah atuh urang mi. Beuki-beuki teuing tidur mah ya.
ngepensing untuk tidur mah tuh tidurnya sambil kepala menghadap ke langit. Jadi sambil duduk. Ya kata beliau, itu mah kata beliau ya. Sare nyangirah ka langit. Jadi tidurnya sambil duduk. Begitu. Tapi kade tah. Ieu mah sanes fatwa abdi nya arek balik ti dieu trek sare teh bade diuk we kitu mah bisa. Masyaallah tabarakallah. Berat. Tapi bukan tidak mungkin. Karena pengersa awal seperti hari itu melatih diri. Ya, betul tadi kata Pak Kiai Daniel, karena beliau dipersiapkan oleh ahli silsilah untuk meneruskan tugas besar ini. Ya, nah kita mengikuti beliau. Nggak akan mungkin sesempurna beliau kita semua, tapi kita berusaha sedapat mungkin untuk mengikuti beliau sekemampuan kita semua. Mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Terakhir, am kaifa yadkhulu hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Bagaimana seseorang bisa masuk ke hadrat Allah kalau belum bersuci dari junub, dari ghaflah yang diserupakan dengan junub. Nggak akan mungkin kita bisa masuk ke hadrat Allah. Dulu saya berpikir hadrat Allah itu di atas ya, di atas jauh dari kita ya, atau di satu tempat tertentu. Ya Allah tabarakallah, ternyata hadrat Allah itu ketika kita ingat kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan hadrat Allah. Apa? Ketika kita ingat kepada Allah, berarti kita masuk ke hadrat Allah. Hese orang teh teu konsen wae, teu fokus wae di dinya teh, urang masih keneh malaweung. Masih keneh malaweung urang? Masih keneh malaweung? La ilaha illallah. Sagala kapikiran keneh aya? Yakeun we da urang malepelna dinya terus wae. Awal Jagat pernah menyampaikan ke saya, kalau ini diperas tidak ada lagi amaliyah, tidak ada lagi amaliyah di dalam thariqah ini misalkan, sudah tidak, hanya dipilih satu supaya menarik semua amaliyah yang ada itu, zikir jaharnya digeber. So, kalau yang rajin zikir jaharnya semangat orangnya. Betul ya? Namun zikirnya melenghoy, apa namanya sini? Melenghoy. Males segala-galanya eta teh. Sanes batur abdi ya banyak zikir jahar malas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Malas eta teh. Jadi ngaruh. Masya Allah. Kata Ibu Ica Sofiatullah, kata beliau, sesuatu yang akan membuat kita menjadi bergerak itu satu kata-kata, yang kedua intonasi, yang ketiga adalah gerakan. Maka hati-hati dengan kata-kata. Abdi mata tiasa. Awas eta teh berpengaruh kepada kita. Jadi kata-katanya saya bisa. Saya yakin bisa. Saya akan berusaha. Terus begitu. Yang kedua, intonasi. Intonasi itu lentongna bahasa orang. Pami abdi ngalangkung kapanjeun Pak Heri. Punten. Pak Heri punten. Jadi enggak begitu? Boleh enggak begitu? Bisa enggak begitu? Bisa. Tapi coba rasakan begini. Pak Heri punten. Pak Heri punten. Beda enggak rasanya? Saya lewat ke depan Teh Irsa. Teh Irsa punten ya. Saya minta izin punten kepada beliau, tapi begini, Teh Irsa punten ya. Beda nggak? Beda rasanya? Apalagi kalau pakai gerakan. Punten Pak Heri, punten Pak Heri. Lalu saya pakai gerakan Pak Heri punten. Beda nggak? Beda nggak Bapak Ibu? Nah, di kita tuh suaranya diatur, kata-katanya diatur, gerakannya juga diatur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sebagaimana doa disampaikan oleh Pak Kiai Daniel, kita bersama-sama dengan pangersa Abah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketika kemarin mendapatkan maklumat secara umum disampaikan kepada kita semua, setelah ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abada. Saya mungkin salah satu yang surak. Tahu surak Bapak Ibu? Surak, bersorak. Tepuk tangan. Untuk bekot. Yes, enggak begitu ya. Kenapa bersorak-sorak? Inilah penegasan identitas kita sebagai pengaman pelestari Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa. Bapak Ibu, itu identitas kita yang tidak akan ditemukan pada orang lain. Identitas kita. Kenapa? Karena setiap periode kemursidan punya otoritas untuk memberikan ciri pada ajaran yang sudah jadi amalan kita masing-masing. Alhamdulillah. Kalau kemana-mana ada TKN, di mana-mana banyak. Tapi yang membedakan TKN dengan yang lainnya, dengan TKN Suryalaya ada tanbih, kan begitu? Ya. Sekarang kita lihat sebagainya. Kita sebagai pribadi yang ikut apa yang disebutkan oleh Rasulullah, ajiballahu
min qaumin yadkhulunal jannah bisalasil. Allah bangga kepada satu kaum yang masuk ke dalam kebahagiaan bisalasil, dengan ahli silsilah. Mohon maaf saya artikan ahli silsilah, meskipun arti secara umum itu kan dengan mata rantai yang sambung menyambung. Kan kita ditarik oleh mata rantai itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqomah semuanya. Hapunten pangarsa Abah, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi